Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faya ayuhal ikhwah, ayuhat tullab wa talibat, santriawan santriawati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kita semua selaku umat yang beragama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bacaan alif lam khusus pada lafzul jalalah. Pertemuan sebelumnya kita membahas hukum alif lam yang mana dibagi menjadi dua, alif lam al-qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Kita sekarang masuk ke dalam hukum alif lam tapi khusus, ya, lepas dari dua kaidah tadi. Khusus alif lam bertemu dengan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Ada dua kaidah yang perlu diperhatikan, ya. Pertama dibaca tafkhim, tebal. Yang kedua dibaca tarqiq, yaitu tipis. Kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis? Pertama, kita masuk kaidah tafkhim atau tebal. Lafaz Allah dibaca tebal ketika bertemu dengan alif lam seperti apa? Ya. Tafkhim, ya. Ketika lafaz Allah ini ada alif lamnya, ya, terlepas dari pembahasan apakah dari kata ilah dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu nahwu, ya. Kita dalam tajwid cara membacanya saja. Lihat sebelum lafzul jalalah. Lafzul jalalah, alif lam yang ada pada lafzul jalalah atau lafaz Allah ini ada tiga kondisi. Pertama, sebelumnya ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Maka kita berbicara seputar tiga keadaan tadi. Pertama, kalau lafzul jalalah didahului dengan huruf yang berbaris fathah, berharokat fathah, maka dibaca tafkhim. Jadi kalau sebelumnya fathah dibaca tafkhim atau tebal. Begitu juga kalau didahului dengan huruf yang berbaris dhammah. Jadi fathah dengan dhammah dibaca tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh dibaca tarqiq. Kita lihat, ada yang sebagian orang membaca masih salah. Contoh, kita berikan contoh. Kalau sebelum lafaz Allah didahului dengan fathah, misalnya qalallahu. Sebelum lafaz Allah ada qala. Qala kemudian Allahu. Maka dibacanya tebal. Allahu. Sebagian masyarakat lidahnya sudah terbiasa dilatih dengan latihan yang kurang tepat, ya. Lafaz Allah berubah menjadi bunyi waw, Allah, ya. Ini tidak, di situ tidak ada huruf waw. Banyak orang bilang Allah, ya, Allah, sehingga mengatakan Allah, ya. Itu untuk anak kecil. Kita bukan menyalahkan mereka, tapi kita perbaiki. Kalau ada di antara kalian, anak-anak sekalian, atau keluarganya yang masih seperti itu, maka kasih tahu. Yang bukan Allah, tidak ada wawunya. Huruf lam pada lafaz Allah ini ditebalkan, bunyinya tebal, ya. Jadi mulutnya jangan ditutup. Allah, ya. Seperti qala, ya. Kemudian ketemu dengan lafaz Allah, qalallah, qalallah. Ya, tidak ada huruf wawunya dan dibaca tebal. Contoh lain, sami'allah, yaitu ketika sebelumnya berharokat fathah, ya. Atau wallahu. Kalau setelahnya tidak ada masalah. Allahu, Allaha, Allahi, tidak ada masalah. Tapi kita konsentrasi dengan huruf sebelumnya. Yang dibaca tafkhim juga adalah sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya Rasulullah, tebal, Rasulullah. Kemudian Kalimullah, Khalilullah, ya, dan yang lainnya. Itu
Banyak kita, pokoknya kapanpun kita menemukan lafaz Allah dalam Al-Quran, maka bacanya tebal ketika sebelumnya bertemu dengan huruf berharokat fathah atau berharokat dhammah. Kemudian yang hukum kedua, tarqiq, tipis, maka dibaca dengan tipis. Ya, mulutnya kita tipiskan, tarqiq. Contohnya yaitu dalam satu keadaan ketika lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Contohnya alhamdulillahi. Sebelum lafaz Allah kasrah li. Alhamdulillahi. Maka ini dibaca tarqiq tipis lil. Ya, lihat dibuka mulutnya lillahi. Contoh yang paling sering, misalkan kita bacakan bismillahi. Bismil. Yang ditebalkan. Ya, tipis. Bismillahi. Ada sebagian ya, ketika mengucap bismillah bisa. Ya. Tetapi ketika dalam contoh yang lain ya. Contoh kulillah, yang benar kuli kemudian Allah, kulillah. Ada yang membaca kulillah. Nah, ini salah, memaksakan diri. Itu pun udah susah sebenarnya kalau kita ikuti lidahnya. Tetapi kemudian ada juga yang membaca salah kulillah. Pernah mendengar ada yang baca bismillah? Ya, tidak sedikit ya. Ada, walaupun jarang, tapi ada yang baca demikian. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kalian tahu ya, ketika sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal, tafkhim, ya, tafkhim. Tapi kalau sebelumnya kasrah, bismillah, alhamdulillah, ya, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kalau Rasulullah, tafkhim, Rasulillah, lillah. Maka ini dibaca tarqiq. Ya, mudah-mudahan materi kali ini singkat, tapi kita harus konsentrasi memperbaikinya jangan sampai salah. Dan ini tidak sebanyak yang pembahasan sebelumnya, alif lam syamsiyah atau qamariyah, hurufnya ada 14. Ini cuma satu kata saja, lafzul jalalah, lafaz Allah. Kita hanya konsentrasi dalam keadaan sebelumnya fathah dan dhammah maka tafkhim, sebelumnya kasrah maka dibaca tarqiq. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada kita sehingga lidah kita bisa mengucapkan lafzul jalalah dengan sempurna, dengan benar, sehingga kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hak-hak daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.